Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apakah pendapat Islam mengenai hukum hamil di luar nikah? Tentunya, hal ini mengundang banyak pertanyaan dan juga argumen. Namun, satu hal yang pasti bahwa sejatinya pernikahan menurut Islam adalah sebuah ibadah. Apabila dikutip dari jurnal yang diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia, ada beberapa poin yang menyatakan pernikahan dikatakan sah. Di antaranya, yang pertama ketika mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Kedua, pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu, ada wali mempelai perempuan yang melakukan adat. Syarat ketiga ini dianut Muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Hasan Basri, Ibn Abi Layla, dan Ibn Syubrumah. Sahabat As-Sabur Islam, lantas, bagaimana dengan hukum hamil di luar nikah? Simak pembahasan berikut ini. Hukum hamil di luar nikah mengundang banyak pendapat. Meski memang hamil di luar nikah merupakan hal yang tabu di Indonesia, tidak dapat dipungkiri hal ini banyak terjadi. Hamil di luar nikah dianggap sebagai aib dalam keluarga, dengan demikian wanita yang hamil harus segera dinikahi untuk menghapus aibnya. Dikutip dari Jurnal Hukum Perdata Islam, menurut pendapat Imam Syafi'i, perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah hukumnya. Perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi Juz 2, halaman 43. Argumen Imam Syafi'i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut, termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Bayi yang lahir sebagai akibat hubungan di luar nikah, nasab atau keturunannya kembali kepadanya. Namun, pendapat ini cukup berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi hanya membolehkan menggauli jika yang menikahinya laki-laki melakukan zina dengannya. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan menggaulinya baik oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Sementara itu, menurut Imam Maliki dan Hambali tidak membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya. Selain itu, Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa mentalak wanita hamil hukumnya jais boleh. Adapun menurut Imam Maliki mentalak wanita hamil hukumnya haram, sebab mereka mengkiaskan talak di dalamnya kepada talak pada masa haid di luar kehamilan. Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i bahwa tidak ada idah bagi wanita hamil karena zina. Sedangkan Imam Maliki dan Hambali, yaitu mewajibkan adanya idah bagi wanita hamil di luar nikah. Sebenarnya, semua pendapat yang menghalalkan wanita hamil di luar nikah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, karena beberapa nas. Sahabat As-Sabur Islam, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya. Kemudian beliau berkata, awalnya kotor dan akhirnya perbuatan nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Tabarani dan Daruqutni. Adapun pendapat yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain. Hal itu dapat mengakibatkan rancunya nasab anak tersebut. Dalilnya adalah beberapa nas berikut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah disetubuhi, dikawini, seorang wanita hamil karena zina hingga kelahiran. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Berbagai pendapat ini mungkin dapat membuat kita kebingungan. Adapun pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 yang menyebutkan hukum hamil di luar nikah sebagai berikut. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1, dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Sahabat As-Sabur Islam, lalu, mengenai status anak yang berada dalam hukum di luar nikah, bagaimana? Sebelumnya, pahami terlebih dulu mengenai status anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, menurut peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kuhper dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada dua kedudukan seorang anak, yaitu anak sah dan anak luar perkawinan. Disebut anak sah karena anak tersebut yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak luar kawin? Kedua adalah anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, namun anak tersebut harus dilindungi. Namun, bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab. Ia tetap harus bisa memenuhi pemberian nafkah, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa. Sahabat As-Sabur Islam, itulah penjelasan tentang hukum hamil di luar nikah. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel As-Sabur Islam ini untuk mengetahui informasi kebenaran ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan ada pada diri manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.